Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Damayanti dengan NPM 22160510009 dari kelas D. Baik Pak, izin mengumpulkan tugas risum UTS Ekonomi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Pertemuan 1 membahas tentang pengantar ekonomi makro. Ekonomi makro membahas beberapa masalah seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, serta masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Pertemuan kedua membahas tentang ekonomi makro dengan kebijakan negara. Adapun kebijakan pemerintah dalam makro meliputi kebijakan moneter yang berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Semakin banyak perputaran uang, maka berpengaruh terhadap inflasi. Masuk ke pertemuan 3. Pertemuan 3 membahas tentang pengertian ekonomi makro, inflasi, pengangguran, serta dampak positif dan negatif tentang kebijakan kenaikan ekonomi harga BBM. Ekonomi makro membahas tentang seluruh ekonomi keadaan perekonomian. Masalah ekonomi makro meliputi masalah inflasi. Masalah inflasi membahas suatu negara di mana keadaan suatu negara mengalami kenaikan harga bahan pokok dalam masyarakat. Masalah pengangguran. Masalah pengangguran. Suatu keadaan kenaikan pengangguran karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Contohnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tenaga kerja cukup tinggi sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja, maka mau tidak mau akan mengalami pengangguran. Pada pertemuan 3 ini juga membahas dampak kenaikan harga BBM terhadap ekonomi di Indonesia dari sisi ekonomi. Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak positif kenaikan harga BBM terhadap ekonomi Indonesia. Dengan adanya kenaikan harga BBM, maka menurunkan defisit anggaran, menjaga Dengan adanya kenaikan harga BBM, maka menurunkan defisit anggaran, menjaga Dengan adanya kenaikan harga BBM, maka menurunkan defisit anggaran, menjaga sustainabilitas fiskal, mengurangi defisit neraca, khususnya yang berasal dari migas, dan dapat menyelamatkan APBN 2013 dan menyehatkan APBN untuk kedepannya. Pertemuan keempat membahas tentang pendapat nasional dan pendapatan negara. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode sebisanya selama 1 tahun. Sumber pendapatan negara, sumber pendapatan dari pajak, pendapatan dari bukan pajak, dan pendapatan hibah dari luar negeri. Pertemuan kelima membahas tentang permasalahan ekonomi di sektor perdagangan. Contoh permasalahan ekonomi di sektor perdagangan di daerah istimewa Yogyakarta setelah adanya pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan masyarakat merupakan salah satu penyebab penurunan aktivitas perdagangan indikator kinerja. Pembangunan sektor perdagangan di Yogyakarta adalah nilai subsektor perdagangan terhadap PORB. Capaian target nilai subsektor perdagangan terhadap produk domestik regional bruto DIY pada tahun 2020 sebesar 53,59%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan akibat dari penurunan aktivitas perdagangan, terutama dalam negeri, penurunan daya beli masyarakat. Pertemuan ketujuh membahas tentang berita dunia mengalami krisis 2023. Hal apa yang untuk mengatasi krisis yaitu 1. Mempersiapkan keuangan, contoh dengan cara menginvestasikan uang sebagai tabungan untuk kedepannya. Bisa menyiapkan uang cas harus kita lakukan juga. 2. Mencari penghasilan tambahan, contohnya dengan cara berjualan risol mayo atau makanan-makanan ringan yang sedang tren. 3. Tingkatkan skill dan mengurangi kegiatan foya-foya seperti membeli barang yang tidak penting, apalagi jika membelinya secara kredit.
Dampak resesi global terhadap Indonesia. 1. Kenaikan harga. Salah satu dampak resesi yang paling nyata yaitu kenaikan harga baik itu berupa maupun layanan terlebih terhadap produk buatan luar negeri atau impor. 2. Nilai rupiah melemah, yakni nilai tukar mata uang rupiah semakin melemah. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah disebabkan karena kepanikan investor terhadap adanya resesi. 3. Orasi bisnis terlambat. Perusahaan yang sebelumnya bisa memproduksi banyak barang perlu menekankan pengeluarannya untuk belanja baku. Pertemuan ke-8 membahas tentang krisis ekonomi yang sedang dialami Inggris. Tingkat inflasi Inggris menyentuh 9,4% yang menyebabkan harga komoditas makin tinggi. Krisis di Inggris juga memberi dampak sedikit di Indonesia karena kerjasama bilateral Indonesia dengan Inggris. Indonesia justru mewaspadai kondisi ekonomi Cina karena Indonesia lebih berpengaruh terhadap Tiongkok dan Jepang. Inilah hasil resum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 yang harus dikumpulkan tanggal 17 Oktober sebelum pukul 12. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.